kami akan melakukan wawancara mengenai penanganan sampah di Pasar Gamalama. Oke baik, di sini kami akan mewawancara salah satu penjual yang ada di pasar. Baik, untuk pertanyaannya Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang kondisi kebersihan pasar saat ini? Saat ini, kalau kebersihan pasar itu siapa yang rajin kumpul sampah, bayar orang, itu tuh akan bersih terus. Tapi kalau tara rajin mau sewa orang, tara kumpul, tara sewa, ya berarti penumpukan sampah di pasar ini arah sedikit. Terus apakah Ibu merasa terganggu dengan bau sampah yang ada di sekitar tempat Memang jualan? terganggu sekali. Kalau memang tara buang, tara bayar orang, tara kasih bersih, memang terganggu. Bau segala macam di pasar ini kan, segala macam sampah ada semua di pasar. Terus untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan Ibu terhadap pemerintah dalam mengatasi permasalahan pencemaran sampah di pasar ini? Kalau memang di sini kan so ada orang kerja, tapi orang kerja itu hanya malam saja. Jadi kata orang yang berjual siang ini tanggung jawab penjual sendiri. Kalau tidak besok datang kemari ya, tumpukan sampah dan bau segala hal di pasar ada semua. Pemerintah dong perhatikan cuma waktu malam saja. Kebersihan pasar hanya waktu malam saja. Siang tanggung jawab penjual sendiri. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini kami akan mewawancarai masyarakat di sekitar sini tentang sampah. Oke, baik. Bisa tahu dengan Bapak siapa? Pak Anwar. Pak Anwar. Oke, baik Pak Anwar. Bagaimana menurut Pak Anwar tentang kondisi kebersihan pasar saat ini? Untuk kondisi kebersihan di pasar saat ini, itu semua tergantung dari, memang terlihat kelihatan sih agak dalam hati mau bilang semerawut sih, ada juga sih. Mungkin persoalan penanganannya itu yang mungkin agak sedikit terlambat. Terlambat dalam arti mungkin karena dari DLH sampai armada, mungkin kekurangan armada. Terus kemungkinan juga mungkin ada jalur di wilayah lain lagi, di wilayah pasar lain lagi. Jadi mungkin dia keterlambatan saja. Keterlambatan untuk mengangkut di dalam sini. Daya kebersihan yang di dalam untuk pasar jenis, di sekitar pasar jenis, pasar sayur, pasar Gamalama. Terus kedua itu, mau bilang begitu juga tuh masyarakat ini kadangkala juga kurang terlalu dalam arti kesadaran ini, terlalu ini pada orang berdiri. Ya persiapan kontainer yang ada di sekitar pasar ini, wilayah pasar ini kan sudah ada. Kadang-kadang ada orang juga keberatan untuk mau angkat buang ke sana. Jangan tong harap atau berpikir bahwa orang supaya dia pajak sampah, terus tong masa bodoh saja begitu tidak boleh. Atau mau untuk kota ini dia tetap terjaga dia kebersihan, harus kerjasama itu perlu. Jangan tong pikir waktu 2000 itu sudah bayar pajak, sudah bayar distribusi sampah, terus biarin saja begitu, biar saja begitu, tong masa bodoh. Tinggal nanti petugas kebersihan yang bersih. Sebenarnya sih tidak bisa seperti itu. Walaupun tong bayar itu kewajiban, karena orang bikin sampah ini, tong masyarakat bikin sampah ini itu kewajiban, tong bayar DP distribusi sampah. Kembali itu pribadi masing-masing, supaya daerah ini dia tetap terjaga bagus bersihnya kota Ternate ini, kembali ke kesadaran masing-masing. Gitu. Baik, bagaimana tanggapan Bapak jika diterapkan aturan denda bagi yang membuang sampah sembarangan di pasar ini? Bagi saya sih bisa, tapi kita orang mesti harus boleh juga bikin aturan itu. Di kota-kota besar lain kan sudah terapkan sistem itu. Cuma sosialisasinya dulu. Sebelum kita terapkan itu, terus perda tentang itu dia
disahkan oleh dewan maupun pemerintah kota, orang mesti harus pemerintah kota mesti harus sosialisasi dulu, turun sosialisasi dengan masyarakat, supaya masyarakat juga tahu bahwa dia bikin sampah itu dia kena denda. Dan itu juga mesti harus ada di titik-titik mana yang harus kena denda. Tapi kalau pasar ini, kita mau terapkan sistem denda itu, aduh, rawan. Karena masalahnya tuh masyarakat kota Ternate atau Maluku Utara ini punya watak ini beda dari Jawa sana. Gitu. Jadi susahnya di situ. Saya di 1 tahun pegang pasar ini, saya pengalaman menyangkut masalah sampah. Kunci ke bawah itu cuma kesadaran. Jadi kalau terada kesadaran, biar toh mau terapkan sistem denda apa lagi, tetap akan sama sih. Biar toh mau bunuh pada orang lagi, tetap akan sama. Tapi kalau dalam dompet diri terada kesadaran, jadi memang repot. Oke, baik. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu masyarakat yang sedang berada di pasar. Baik Bapak, pertanyaan pertama itu bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi kebersihan pasar saat ini? Kalau saya secara pribadi sih, kalau dilihat kurang bagus. Artinya kan penumpukan sampah di sini paling sering terjadi. Artinya kesadaran masyarakatnya di sini yang kurang bagus. Itu pribadi. Kemudian, apakah Bapak sudah memiliki tempat sampah sendiri di lapak jualan? Kalau saya secara pribadi, saya cuma supir di sini, ya, supir angkutan umum. Secara pribadi paling cuma orang sapu di seputaran sini, terus paling kumpul saja di sini. Untuk fasilitas tempat sampah tidak ada sama sekali untuk dari pemerintah kalau ataupun dinas pasar ataupun dari perhubungan, tidak ada sama sekali. Untuk pertanyaan terakhir itu, apa harapan Bapak terhadap pemerintah dalam mengatasi masalah pencemaran di pasar? Harapan saya secara pribadi terus sama teman-teman supir di sini, kalau boleh harus ada tempat sampah untuk bisa menangani sampah yang ada di sini. Terus lagi kesadaran pedagang-pedagangnya yang ada di seputaran sini, kalaupun obat jual bisa siapkan tempat sampah agar terlihat lebih bagus. Terima kasih Bapak atas sama-sama. waktunya. Iya, sama-sama.